Selamat datang kembali di channel Pejuang Pendidikan ID. Di video kali ini saya ingin membahas soal-soal tentang P3K untuk profesi penata layanan operasional. Soal nanti lengkap dengan jawaban dan pembahasannya. Selain itu juga sudah saya siapkan 90 soal tryout penata layanan operasional yang bisa Anda kerjakan gratis. Soal yang kami buat berdasarkan pada surat Menpan RB dengan materi yang telah disusun oleh tim Panselnas. Berikut materi untuk profesi penata layanan operasional. Baik, kita mulai soal yang pertama. Ketika kebutuhan dikelompokkan berdasarkan hasil kajian awal, hasil ini dapat digunakan untuk A. Menyusun laporan evaluasi kinerja, B. Membuat rencana kerja yang terstruktur, C. Menentukan kebutuhan pelatihan staf, D. Mengurangi beban kerja tim operasional, atau E. Menyusun panduan kerja harian. Dari pertanyaan ini, jawaban yang benar adalah yang B. Opsi B ini benar, karena pengelompokan kebutuhan memberikan panduan yang jelas untuk menyusun rencana kerja yang terstruktur. Kita lanjutkan soal berikutnya. Hasil kajian awal menunjukkan kebutuhan mendesak berupa tambahan alat kerja. Apa langkah berikutnya yang harus dilakukan? A. Membuat rencana pengadaan prioritas. B. Menunda kebutuhan ini hingga evaluasi berikutnya. C. Mengurangi jumlah kebutuhan mendesak lainnya. D. Menyusun pelatihan untuk penggunaan alat kerja. Atau E. Meminta saran dari pengguna layanan. Jawaban dari soal ini adalah A. Yaitu membuat rencana pengadaan prioritas. Alasannya adalah karena kebutuhan mendesak memerlukan rencana pengadaan prioritas agar operasional tidak terganggu. Kita lanjutkan. Dalam proses pengelompokan kebutuhan, dokumen pendukung yang penting adalah A. Panduan kerja harian, B. Jadwal pelaksanaan operasional, C. Laporan keuangan tahun lalu, D. Hasil kajian awal dan analisis kebutuhan, atau E. Anggaran yang telah disetujui. Dari pertanyaan ini, jawaban yang tepat adalah D, yaitu hasil kajian awal dan analisis kebutuhan. Penjelasannya adalah karena hasil kajian awal dan analisis kebutuhan memberikan informasi yang relevan untuk mendukung proses pengelompokan. Kita lanjutkan lagi. Ketika mengelompokkan kebutuhan berdasarkan hasil kajian awal, apa yang sebaiknya dilakukan jika terdapat kebutuhan yang tidak mendesak? A. Memasukkan kebutuhan tersebut dalam kategori pengembangan. B. Menghapus kebutuhan tersebut dari daftar. C. Memasukkan kebutuhan tersebut ke kategori mendesak. D. Menambah jumlah kebutuhan yang sama. Atau E. Mengalokasikan anggaran lebih besar untuk kebutuhan ini. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Yaitu memasukkan kebutuhan tersebut dalam kategori pengembangan. Penjelasannya adalah karena kebutuhan yang tidak mendesak biasanya dimasukkan dalam kategori pengembangan untuk direncanakan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kita lanjutkan lagi. Kali ini soal berkategori HOTS ya. Berbeda dengan soal yang tadi. Soal ini membutuhkan analisa yang lebih mendalam. Dinas Perdagangan Kota Surabaya sedang merancang layanan operasional untuk sistem informasi monitoring harga komoditas. Dalam rapat awal, ditemukan bahwa proses pengumpulan data dari pasar-pasar tradisional sering terlambat karena belum ada alur kerja yang jelas untuk para petugas lapangan. Bagaimana cara menyusun alur kerja yang efisien agar data dapat dikumpulkan tepat waktu? Apa langkah awal yang paling efektif dalam merancang alur kerja untuk layanan operasional ini? A. Membagi wilayah kerja kepada petugas tanpa menentukan prioritas pasar. B. Menyusun jadwal kunjungan petugas berdasarkan jadwal pasar ramai. C. Mengidentifikasi titik-titik pasar strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap harga rata-rata. D. Menentukan jumlah petugas yang dibutuhkan tanpa menganalisis beban kerja. Atau E. Meminta petugas untuk melaporkan hasil kerja melalui sistem manual terlebih dahulu. Dari pertanyaan ini, jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu mengidentifikasi titik-titik pasar strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap harga rata-rata.
Penjelasannya adalah opsi C benar ini karena mengidentifikasi pasar strategis adalah langkah awal yang penting untuk memastikan data yang dikumpulkan relevan dan mencerminkan kondisi pasar secara keseluruhan. Ini kriteria HOTS-nya menganalisis ya. Di sini juga sudah ada alasan kenapa opsi yang lain itu salah. Nah, teman-teman bisa belajar lebih detail di sini. Kita lanjutkan soal berikutnya. Kementerian Kesehatan sedang mengembangkan alur kerja untuk pengiriman vaksin COVID-19 ke daerah terpencil di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salah satu tantangan adalah menjaga rantai dingin atau cold chain agar vaksin tetap dalam suhu yang sesuai selama perjalanan. Bagaimana merancang alur kerja yang memastikan rantai dingin tetap terjaga? Langkah apa yang harus menjadi prioritas dalam menyusun alur kerja ini? A. Menentukan jenis kendaraan yang digunakan sebelum memilih jalur distribusi. B. Menyiapkan logistik pendukung seperti alat pengukur suhu sebelum pengiriman dimulai. C. Mengidentifikasi titik transit dengan fasilitas penyimpanan yang memadai sepanjang jalur distribusi. D. Membagi tugas kepada tim logistik tanpa memberikan pelatihan khusus tentang rantai dingin. Atau E. Menjadwalkan pengiriman berdasarkan ketersediaan tenaga pengantar. Jawaban dari pertanyaan ini adalah C, yaitu mengidentifikasi titik transit dengan fasilitas penyimpanan yang memadai sepanjang jalur distribusi. Penjelasannya adalah mengidentifikasi titik transit dengan fasilitas yang memadai adalah langkah kritis untuk memastikan rantai dingin tetap terjaga selama distribusi. Kita lanjutkan lagi, kita acak saja ya. Saya mau mengerjakan soal yang nomor ini aja. Nomor 36. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi merancang sistem pengelolaan alur distribusi obat-obatan ke fasilitas kesehatan di daerah terpencil. Proses distribusi sering terkendala karena pengaturan jadwal pengiriman yang tidak terkoordinasi dengan baik, menyebabkan keterlambatan dan kekosongan stok obat di beberapa puskesmas. Bagaimana merancang alur kerja yang memastikan pengiriman obat tepat waktu ke fasilitas kesehatan? Apa langkah pertama yang harus diambil dalam merancang alur distribusi obat yang efektif? A. Menetapkan jadwal pengiriman berdasarkan kebutuhan harian setiap puskesmas. B. Mengintegrasikan sistem permintaan obat dengan sistem manajemen stok secara real-time. C. Menugaskan petugas distribusi untuk mengantarkan obat sesuai prioritas daerah tanpa menggunakan sistem. D. Mengatur pengiriman hanya berdasarkan frekuensi pengiriman yang ditentukan oleh puskesmas. Atau E. Membentuk tim pengawasan untuk memonitor pengiriman obat dari pusat ke puskesmas. Dari soal ini, jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu mengintegrasikan sistem permintaan obat dengan sistem manajemen stok secara real-time. Penjelasannya adalah mengintegrasikan sistem permintaan dengan manajemen stok secara real-time akan membantu memantau kebutuhan obat dan distribusinya secara efektif. Kita lanjutkan soal nomor berapa ya? Ini aja. Soal nomor 38. Di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Direktorat Pengembangan Destinasi mempersiapkan rencana operasional untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara di tahun depan. Salah satu target dalam rencana tersebut adalah meningkatkan rata-rata tingkat hunian hotel di 5 destinasi prioritas menjadi 70%. Anda diminta untuk menyusun indikator keberhasilan dari rencana operasional ini. Manakah indikator berikut yang paling tepat untuk mengukur keberhasilan rencana tersebut? A. Jumlah wisatawan yang mengunjungi destinasi prioritas setiap bulan. B. Tingkat kepuasan wisatawan terhadap pelayanan destinasi prioritas. C. Persentase rata-rata tingkat hunian hotel di destinasi prioritas mencapai 70% atau lebih. D. Total pendapatan yang dihasilkan oleh sektor pariwisata di destinasi prioritas. Atau E. Jumlah hotel yang baru dibangun di destinasi prioritas. Dari pertanyaan ini, jawaban yang tepat adalah yang C,
yaitu persentase rata-rata tingkat hunian hotel di destinasi prioritas mencapai 70% atau lebih. Penjelasannya adalah, indikator ini sering langsung mengukur target spesifik yang ditetapkan dalam rencana operasional, yaitu rata-rata tingkat hunian hotel di 5 destinasi prioritas. Hal ini menunjukkan hubungan langsung antara rencana dan tujuan keberhasilan. Oke, kita lanjutkan soal nomor yang lain dulu. Oke, yang ini aja. Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan berencana meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas terpencil sebesar 20% dalam waktu 1 tahun. Untuk mendukung hal ini, rencana operasional meliputi peningkatan jumlah tenaga medis yang ditempatkan di puskesmas tersebut. Anda diminta menyusun indikator keberhasilan untuk mengukur capaian target tersebut. Manakah indikator berikut yang paling tepat digunakan? A. Jumlah tenaga medis baru yang direkrut untuk ditempatkan di puskesmas terpencil. B. Persentase peningkatan layanan kesehatan dasar di puskesmas terpencil dalam 1 tahun. C. Rata-rata waktu tunggu pasien di puskesmas terpencil. D. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan puskesmas. Atau E. Total anggaran yang dialokasikan untuk program peningkatan pelayanan puskesmas. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Persentase peningkatan layanan kesehatan dasar di puskesmas terpencil dalam 1 tahun. Penjelasannya adalah, indikator ini secara langsung mengukur target peningkatan ketersediaan pelayanan kesehatan dasar sebesar 20%. Baik, itu dulu beberapa soal yang saya jelaskan. Nanti teman-teman bisa mengerjakan sendiri mulai dari soal nomor 1 sampai 90. Sudah saya sediakan di website ini. Nanti untuk mengaksesnya teman-teman bisa langsung masuk ke Google saja, diketikkan Pejuang Pendidikan ID. Nah, nanti teman-teman masuk ke latihan soal P3K untuk kompetensi teknis. Di sini juga ada untuk latihan CPNS ya. Namun sampai video ini dibuat, soal yang baru saya buat adalah untuk SKB latihan soal CPNS. Ini, dan untuk yang P3K baru kompetensi teknis. Untuk mahasiswanya saya belum input. Nah, nanti teman-teman masuk ke penata layanan operasional. Nah, di sini sudah ada 90 soalnya berikut dengan materi yang diujikan apa saja. Nah, nanti teman-teman sudah bisa mulai di sini. Untuk soal-soal itu juga bisa diakses menggunakan HP ya, jadi tidak harus menggunakan komputer. Dan website ini masih dalam tahap pengembangan. Kedepannya akan terus kami sempurnakan dan memperbanyak materi untuk soal tryout maupun artikel dalam website ini. Terima kasih telah menonton video saya. Silahkan di-subscribe karena semua soal terbaru dan informasi penting terkait P3K maupun CPNS akan terupdate di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.